Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam GKK Menyapa. Mari sebelum kita baca, kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kesempatan yang baik, yang indah yang Tuhan anugerahkan di hari yang baru ini. Kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16. Namun kita tidak membaca seluruh bagian perikop ini, saudara, tetapi hanya ayat-ayat tertentu saja, yaitu saya akan bacakan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian 4 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-9. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini dari Kejadian 4 ayat yang pertama sampai ke 16 ini menunjukkan betapa seriusnya dosa, saudara. Dampaknya sangat merusak bukan hanya dalam hal relasi kita dengan Allah, tetapi juga relasi antar sesama anggota keluarga. Nah, dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 ini, apa yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita? Yang pertama, saudara, jangan pernah memberi ruang sedikit pun bagi dosa. Apa yang menyebabkan Kain membunuh Habel, saudara? Perasaan iri hati. Karena Tuhan hanya mengindahkan persembahan Habel. Nah, iri hati inilah, saudara, yang jadi celah bagi dosa untuk mendorong Kain mengikuti keinginan dagingnya, yaitu membunuh Habel, adik kandungnya sendiri. Sebetulnya, saudara, Tuhan sudah memperingatkan Kain. Namun ia lebih memilih untuk mengikuti keinginan dosa daripada berkuasa atasnya. Nah, dari hal ini kiranya kita senantiasa diingatkan, saudara, untuk tidak memberi ruang sekecil apapun bagi dosa. Dan mau taat pada peringatan Tuhan agar kita dimampukan untuk berkuasa atas dosa dan bukan sebaliknya. Nah, yang kedua, saudara, menyesal dan bertobat sebelum terlambat. Ketika Kain telah membunuh Habel, Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Nah, pertanyaan Tuhan ini menarik, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bukan tidak tahu apa yang telah terjadi pada Habel. Sudah bandingkan ayat yang ke-10. Namun Tuhan melalui pertanyaan itu ingin memberi kesempatan kepada Kain agar dia mau mengakui perbuatannya, menyesalinya, dan sungguh mau bertobat. Lalu apakah Kain merespon kesempatan itu? Ternyata tidak, saudara. Maka konsekuensinya Kain harus dihukum. Nah, dari sini kita belajar, saudara, untuk tidak meremehkan dampak yang merusak dari dosa dan tidak menyia-nyiakan anugerah pengampunan Tuhan bagi mereka yang sungguh menyesali perbuatannya dan mau bertobat. Amin. Mari saudara kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan pagi hari ini. Berkatilah, meteraikanlah ya Tuhan, supaya terus berbicara, bertumbuh di dalam hati kami.
dan kami boleh hidupi itu dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.